日が沈む時だ。やれドラゴン。何なの一体。やっぱりドラゴンはまだ悪のロギアだというのか。Oke guys, kali ini masih bakalan nyangkut di cerita tim Natsu dan kawan-kawan melawan bos terakhir di Grimoire Heart, yaitu Sang Master Hades. Sementara tim bertahan di base camp juga mati-matian menjaga mereka yang terluka. Apakah di video ini akhirnya Fairy Tail bisa mengusir Grimoire Heart dari tanah keramat Tenrojima? Yuk, nggak usah lama-lama lagi, mari kita tonton aja video part 29 ini. Tapi sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Cuslah kita menuju ke pembahasan yang udah kalian tungguin. Let's go! Video kali ini dimulai dengan terlihatnya Lahar dan Ranbat yang tengah berdebat tentang nasib anggota Fairy Tail ke depannya. Ranbat sangat mengkhawatirkan mereka semua, sementara Lahar mengatakan pasukan pertahanan Dewan Sihir di sana sudah tidak punya pilihan lain selain mundur karena sosok bernama Agnologia akan datang. Sementara itu di Tenrojima masih terlihat tim bertahan di base camp Fairy Tail yang ternyata masih harus melawan Yomazu dan Kawazu yang belum juga kalah. Frit dan Bixlo yang sudah terlihat kelelahan sempat dibuat kesulitan oleh kedua musuh di depannya itu. Sementara Levi, Kana, dan Lisana juga sudah tidak bisa membantu karena kehabisan kekuatan sihir. Eggman yang saat itu akhirnya dapat dibebaskan dari reruntuhan tanah segera memakan telur sihir milik Kawazu untuk memulihkan tenaganya. Setelahnya Eggman juga kembali ikut bertarung demi membantu Frit dan Bixlo. Beralih kepada pertarungan Natsu dan kawan-kawan melawan Master Hades. Kini Natsu yang telah diberikan sihir petir dari Laxus berhasil menggabungkan dengan kekuatan sihir api miliknya. Teknik yang dipakai Natsu bernama Thunder Flame Dragon atau naga api petir. Dengan cepat Natsu segera melesatkan serangannya kepada Hades, sementara Grey dan yang lainnya terlihat sangat terkejut akan kekuatan Natsu. Hades terlihat tergeletak tak berdaya setelah terkena serangan besar, dan sesaat kemudian Lucy seketika berlari menuju Natsu yang hampir terjatuh karena telah kehabisan baik tenaga maupun kekuatan sihirnya. Tentu saja mereka berlima mengira segalanya telah usai sebelum tiba-tiba dikejutkan karena Hades dapat bangkit kembali seperti sedia kala dan bahkan mengeluarkan sihir terkuatnya untuk menghabisi Natsu dan yang lainnya. Hades membuka penutup matanya dan mengeluarkan sihir bernama Mata Iblis Kaiga. Sementara itu terjadi, trio kucing milik Dragon Slayer itu kini tengah melewati sebuah corong jalur di atap kapal udara Grimoire Heart dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Benda besar yang terlihat hidup terpampang di hadapan mereka saat mereka turun ke ruangan di mana benda itu berada. Tak lama kemudian, kehadiran mereka ketahuan oleh para penjaga di sana dan segera saja Happy dan Sarla mencari cara untuk menghancurkan sistem yang menopang benda itu. Sementara Lily maju untuk melawan para penjaga. Kembali kepada tim Natsu yang kini sudah kelelahan dan hanya dapat terkejut bukan main melihat Hades yang pulih seketika dan dapat melancarkan serangan bernama Nemesis kepada mereka. Di sela-sela itu, Hades menyebutkan kembali tentang impiannya mencapai teori satu sihir, dan di sana Lucy akhirnya ingat bahwa mendiang ibunya pernah mengatakan tentang teori satu sihir. Saat itu terjadi, Nemesis mengaktifkan kekuatan yang membuat reruntuhan di sana menjadi sosok yang mengerikan dan membuat mereka diserang rasa takut yang kuat. Namun Natsu yang tersadar duluan dapat menerima rasa takut yang ada, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Semangat yang lainnya bangkit kembali lalu segera berlari menuju arah Hades.
日が沈む時だ。やれて。Ledakan super dahsyat terjadi di dalam kapal udara itu, dan ternyata sihir Nemesis Hades tidak mampu menahan serangan Natsu yang kemudian berhasil menghantamkan tinju ke wajahnya bersamaan dengan Lucy yang menangkap Sal Natsu yang terbang terbawa angin. Tak lama setelahnya mata iblis Hades menghilang begitu saja, dan rupanya akibat ulah Happy dan Sal yang berhasil menghancurkan sistem vital Grimoire Heart, yaitu jantung Hades. Watashi no shinzo. Seluruh lambang Fairy Tail yang ada di tiap anggota menyinari para penyihirnya dengan kekuatan, dan tim Natsu melancarkan serangan lagi bersama-sama pada Hades dengan kekuatan maksimal. Matahari telah kembali datang untuk bersinar, dan tim Natsu menyambut kemenangan mereka dengan sukacita. Tapi kemudian datanglah pasukan trio Exit yang dikejar-kejar oleh sisa pasukan penjaga Grimoire Heart. Tapi gerakan pasukan itu terhenti karena kini seluruh anggota Fairy Tail yang tadinya terbaring di base camp sudah bisa bangkit kembali. Mereka pun segera kabur dari Tenrojima setelah melihat pasukan Fairy Tail serta kekalahan Hades. Natsu dan yang lainnya segera berpelukan satu sama lain. Namun sosok Jovia yang di part sebelumnya sedang tak sadarkan diri akibat serangan sihir Zeref tidak ada di sana, membuat Grey merasa sedikit khawatir. Di sisi lain, Makarov memarahi Laxus yang berada di Tenrojima padahal masih dalam masa pengusiran. Anggota Raijin Tribe menangis terharu dan segera memeluknya erat bagaikan Teletubbies. Di saat anggota Fairy Tail akan pergi meninggalkan kapal udara Grimoire Heart yang sudah porak-poranda, Makarov menolak permintaan Hades untuk menghabisi nyawanya karena Makarov masih menghormati Hades sebagai mantan Master Fairy Tail. Seluruh anggota Fairy Tail kini kembali ke base camp untuk beristirahat. Natsu dan beberapa orang lainnya tertidur pula, sementara yang lainnya mengobrol santai. Di sana Erza kebingungan bagaimana secara tiba-tiba pohon Tenro bisa kembali utuh seperti semula, padahal Azuma hanya berubah menjadi pohon kecil. Grey mengira itu adalah perbuatan dari Ultir, dan tak berapa lama kemudian Juvia yang sudah sadar muncul di sana dan segera menggoda Grey lagi. Sementara para anggota yang terluka meminta pertolongan Wendy sebelum akhirnya tergantikan oleh perawatan kejam Erza yang memakai pakaian suster seksi dan tentu saja berhasil menggoda iman para lelaki. Di luar Tenrojima, ini terlihat Hades serta Hikaru dan Rustero sebagai anggota yang tersisa dari Grimoire Heart. Terkejutlah mereka ketika beberapa saat kemudian Zeref muncul di hadapan mereka semua sambil menatap marah dan melontarkan pernyataan bahwa perbuatan jahat Grimoire Heart kini telah memancing kedatangan Agnologia. Hades menatap senang akan kehadiran Zeref di hadapannya, sementara Hikaru dan Rusteros langsung berlutut memberi hormat kepada sosok Zeref. Saat Hades meminta dua pengawal pribadinya itu untuk membawakan kunci pembuka segel Zeref, rupanya Hikaru dan Rusteros dibuat tidak bisa bergerak oleh Zeref. Seraya Zeref mengatakan bahwa dirinya selama ini tidak pernah tertidur atau tersegel. Zeref menjelaskan bahwa yang dia lakukan hanya menahan kekuatannya karena dia tidak ingin melakukan apapun pada zaman sekarang, dan kekuatannya jadi kadang tidak terkendali karena Zeref begitu menyadari seberapa pentingnya arti kehidupan. Ingat kan kenapa sihir Zeref membunuh sekelilingnya di part sebelumnya? Itu karena semakin Zeref merasa bahwa kehidupan itu berharga, semakin kekuatan sihir gelapnya tidak terkendali dan membunuh apapun di sekelilingnya. Sang penyihir hitam yang legendaris itu bersiap mengeluarkan serangan yang mematikan ke arah Hades. Kembali kepada Natsu dan kawan-kawan yang kini tengah berkumpul karena Makarov ingin mengumumkan sesuatu. Setelah bercanda tentang perempuan Fairy Tail yang harus memakai kostum seksi nantinya, Makarov mengumumkan penundaan pelaksanaan ujian kenaikan penyihir ke tingkat S akibat seluruh hal yang terjadi.
Tentu saja Natsu dan beberapa anggota Fairy Tail lainnya memprotes keputusan itu. Maka Natsu langsung saja menantang Makarov untuk bertarung. Makarov pun mengiyakannya dengan syarat Natsu harus bisa mengalahkannya. Tentu bisa kita tebak bahwa Natsu dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh Makarov. Sementara di tempat lain, Wendy terlihat begitu ingin berkenalan dengan Laksus yang kini tengah mencubit-cubiti pipi Lisana sebagai sambutan versi Laksus atas kembalinya Lisana. Setelah disemangati Erza, Wendy akhirnya berani menghampiri Laksus untuk berkenalan. Di lain tempat lagi, Kana dan Lucy tengah berendam air yang dapat menyembuhkan luka. Kana meminta maaf karena telah meninggalkan Lucy saat itu. Tapi Lucy yang sangat baik hati dan rajin menabung itu bahkan tidak marah kepadanya. Di saat yang bersamaan tak jauh dari tempat itu terlihat Natsu dan Gildat yang tengah memancing ikan. Kana yang sudah selesai mandi akhirnya menghampiri Gildat untuk mengakui hal yang selama ini dia sembunyikan. Seraya Lucy menarik Natsu dan Happy menjauh dan bersembunyi di balik pohon. Kana pun akhirnya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Gildat, bahwa dia adalah anak dari penyihir terkuat Fairy Tail itu. Tentu saja Gildat sangat terkejut dan bahkan mempertanyakan Kana itu anaknya dari siapa. Karena Gildat punya banyak sekali mantan. Aduh, anak haram, anak haram.ライラ、ジン、シドニー、ケイト、シルビアだな、そっくりだぜ。性別とかナオミ、クレア。しょうもない女たらしが親父だなんて。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。オネリアの子だ。間違いねえ。仕事ばかりの俺に愛想を尽かして出て行ったのがオネリアは俺が唯一愛した女だ。お前に気づいてやれなかった。寂しい思いはさせねえ。二度とさせねえ。Keadaan Fairy Tail di Tenrojima selama beberapa jam masih damai tentram sebelum beberapa dari mereka merasakan keberadaan sesuatu yang kuat mengerikan mendekat ke arah pulau itu. Di sela-sela itu Erza mencoba untuk membujuk Makarov agar Laksus bisa kembali ke Fairy Tail, namun hal itu tidak disetujui oleh Makarov. Laksus pun menanggapinya dengan santai karena dia sudah paham bahwa kakeknya sangat tegas dalam hukuman yang dia berikan. Tak lama setelahnya Laksus, Gildat dan seluruh anggota Fairy Tail akhirnya menyadari sesuatu yang mendekat. Para anggota yang berada di base camp awalnya tidak begitu mempedulikan karena merasa hanya sesuatu yang lewat. Tapi mendadak getaran hebat tiba-tiba terjadi di sana dan menyebabkan kepanikan. Wendy dan Gajah seketika sadar bahwa yang tadi adalah hasil dari raungan naga yang begitu kuat. Tak berapa lama kemudian, Natsu, Gildat dan yang lainnya menyusul ke base camp seraya luka lama di tangan Gildat berdenyut sakit lagi. Gildat sadar bahwa itu adalah pertanda kehadiran sosok naga yang tidak bisa dia kalahkan, yaitu Agnologia. Natsu mencoba berbicara kepada Agnologia tentang keberadaan Ignil dan naga lainnya, tapi Gildat langsung menghentikannya karena hal itu hanya akan memancing Agnologia untuk langsung menyerang mereka semua. Dan benar saja, setelahnya Agnologia turun ke Tenrojima dan menyabet cakarnya ke arah anggota Fairy Tail. Moriが消し飛んでやがんじゃねえ。Di saat-saat melakukan seperti itu, Makarov mengubah dirinya menjadi raksasa agar dapat menahan tubuh Agnologia. Meskipun dirinya sadar kekuatannya tidak akan dapat melawan amukan naga hitam itu, Makarov langsung berteriak agar para anggota Fairy Tail lain segera melarikan diri dari sana. Dan dengan terpaksa, semuanya berlari menjauh sambil menangis.
Di saat Makarov mengira dirinya akan mati di sana, tiba-tiba terlihat langkah Natsu yang berlari ke arah Agnologia dan berteriak memintanya untuk melepaskan Makarov. Makarov langsung saja dilempar ke sembarangan arah sementara Natsu masih tersangkut di lengan naga hitam itu. Ternyata para anggota Fairy Tail lain benar-benar keras hulu karena kini mereka semua kembali untuk melindungi sang Master Fairy Tail lalu menghadapi Agnologia seraya menggabungkan kekuatan mereka semua dengan arahan dari Laxus. Walaupun sudah diserang seluruh anggota Fairy Tail dengan kekuatan penuh, Agnologia memang tak terkalahkan. Gildat sadar bahwa Agnologia hanya mempermainkan mereka sejak tadi, karena Agnologia menganggap manusia itu hanya sekedar sampah tak berguna. Agnologia segera saja bangkit kembali tanpa luka sedikit pun dan bersiap menyerang mereka dengan tiupan naga yang tidak mungkin terhindari dan berpotensi membunuh mereka semua seketika. Semua sempat menjadi panik, bahkan Lucy sampai menangis sampai akhirnya Natsu mencoba menenangkan dan berkata Fairy Tail tidak akan berakhir begitu saja. Mereka semua kemudian memusatkan kekuatan agar Frit dan Levi dapat membuat sihir penghalang dengan saling bergandengan tangan membentuk sebuah lingkaran. Walaupun mereka juga tahu itu tidak akan cukup untuk melindungi mereka dari kematian. Tenrojima hilang tak tersisa pada tanggal 16 Desember tahun 784 dan setelahnya Agnologia pergi lagi entah kemana lalu menghilang. Pencarian pun dilakukan oleh berbagai pihak namun mereka tak dapat menemukan apapun yang tersisa dari Tenrojima maupun anggota Fairy Tail di sana. Dan setelah kejadian mengenaskan itu 7 tahun berlalu. Apa yang akan terjadi setelahnya? Bagaimana nasib teman-teman lain dari Fairy Tail yang ditinggalkan Natsu dan kawan-kawan? Kita bakal tahu jawabannya di part selanjutnya, oke? Karena video hari ini bersambung dulu di sini. Baru aja bebas dari Game Hot sekarang malah kena apes Agnologia. Siapa sebenarnya sosok Agnologia ini ya? Buat yang gak mau ketinggalan jawabannya langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Rama seperti biasa di sini pamit. Bye-bye.